Jangan coba-coba bermain sama ilmu pelet. Demi Allah, Abah udah membuktikan ternyata kedahsyatannya memang benar. Bisa menaklukkan setiap istri. Bahkan Abah sendiri juga bisa menyatukan satu ranjang dua istri. Satu ranjang dua istri. Iya. Satu kali shoot bisa memuaskan dua istri berarti. Iya, iya. Waduh. Jelajah Misteri Tak Terungkap bersama Kang Arif sekarang mau menuju ke salah satu orang spiritual yang konon jago pelet, teman-teman. Dan beliau punya dua istri dalam satu ranjang. Wow. Perjalanan menuju ke Abah Ade ya. Yang mana Abah Ade ini yang tadi saya udah jelaskan di pembukaan itu mempunyai dua istri dalam satu ranjang, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin bersilaturahmi ke sini, ini jalan menuju ke rumah Bapak Ade ataupun Abah Ade, teman-teman. Jalannya lumayan ekstrim juga, jadi untuk yang mobil mungkin bisa taruh di jalan sana ya, yang tadi, teman-teman. Dan untuk motor bisa mengikuti ini nih. Mengikuti ini nih. Batu, jalan batu, teman-teman. Dan diharapkan pakai sepatu biar nggak terpelosok. Nah, oke, sebentar lagi kita sampai. Tuh rumahnya tuh. Wow, terpencil sekali ya rumahnya ya. Rumahnya 2 lantai, teman-teman. Wow. Mantap. Wow. Oh. Suasananya juga sangat lumayan ekstrim. Wow. Tuh, teman-teman. Rumahnya di sana tuh. Mantap pokoknya malah. Mantap lokasinya. Lumayan capek juga ya kesini. Teman-teman. Kalau udah nyampe sini lumayan adem ya buat teman-teman yang ingin kesini. Nah, itu kayaknya Abah Adenya ada. Assalamualaikum. Aduh Abah, mohon maaf mengganggu Bah. Lagi santai kayaknya Bah ya. Aduh. Perjalanan lumayan capek juga Bah. Iya. Motor kalau dibawa ke sini ya Iya. agak ekstrim juga Bah. Sehat Bah? Alhamdulillah. Ente sehat. Teh punten ya. Lagi pada santai ini Bah sekarang. Ya, nanti aja. Lagi santai ya. Abah, nanti saya mau berbincang-bincang bersama teman-teman. Ya. Sama Teteh juga mungkin Ibu terkait kehidupan Abah di sini. Iya. Katanya dengar-dengar Abah Raja Pelet ya Bang. Iya. Nanti ngobrolnya bersama rekan-rekan aja ya Bah ya. Iya, ya boleh. Saya mau keliling-keliling dulu boleh? Ya, boleh, boleh. Ini tadi saya pas masuk ada foto-foto Bah ini Bah. Iya. Wow, ada foto Sri Baduga juga Bah ya. Mungkin Abah ada keturunan juga ya Bah ya. Ya, nggak tahu lah kalau masalah keturunan. Nanti kita bahas aja Bah ya. Bah, boleh ke saya keliling-keliling ke sana Bah? Silakan. Siap, terima kasih Bah. Iya, iya, iya. Nah, oke teman-teman. Bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke rumahnya Abah Ade ya. Ade. Abah Ade ini terkenal dengan raja kawin atau raja pelet yang mempunyai 2 istri dalam satu ranjang. Bener Bah? Iya. Jadi Abah Ade ini unik ya, kan kebanyakan kalau orang lain punya 2 istri, 3 itu tuh misah rumah atau misah kamar. Kalau Abah Ade ini satu ranjang, Iya. berdua. Dan rencana ada nambah lagi Bah nanti. Ya itu kan mengikuti uratnya dari Allah saja lah. Berarti kalau ada garis ya Iya, gas gitu. berarti ya Bah. Mau gimana gitu. Soalnya nggak bisa diharapkan kan. Nggak bisa dikira mau nggak bisa kalau nggak ada uratnya gitu. Kalau ada takdir nggak apa-apa. Nah, kalau takdir ya gimana lagi. Tapi kalau mungkin secara saya pribadi ya Bah ya, kayaknya Abah masih ada garis Bah. Alhamdulillah kalau gitu mah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan yang keduanya akur. Nah, mungkin saya sedikit akan nanya dulu sebelum kita lanjut obrol lebih jauh lagi. Sekarang Ibu sama Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan mungkin
kalau untuk alamat ini kan kebanyakan yang nanya juga bah, ya, mungkin yang nanya itu yang entah yang pengen nikah lagi atau pengen nyandung. Ya. Nah itu di mana alamatnya biar nanti yang nanya juga nggak nyasar gitu. Ya, ini kan Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, RT 02 RW 07. Kampungnya Kampung Cibuntu, tapi Abah di sini kan areanya area bawah Legok Abang gitu. Oh Logok Nah, Abang. jadi titik berhentinya di pertigaan yang ke Sukanyiru. Di sana. Patokannya. Ya, patokan turun dari mobilnya gitu. Terus kalau misalkan nanyain misalkan ke siapa atau ke ojek itu pada tahu nggak di sana gitu. Ya udah pada tahu, tanyain aja Legok Abang di mana gitu. Tanya Bah Ade gitu. Abah Ade gitu ya, raja kawin gitu ya. Ya, ya. Raja pelet gitu ya. Ya. Nah, mohon maaf, tapi nggak apa-apa ini kita ngobrol, Ibu, Bapak nggak apa-apa ya. Saya pengen nanya dulu sebelum nanti saya ngobrol ke Bapak. Nah, Ibu, kalau misalkan Abah Ade nikah lagi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok lemes jawabannya, Bu? Oh, nggak apa-apa berarti ridho gitu ya. Kalau yang Ibu yang satunya nggak apa-apa. Ya kalau udah ditakdirkan harus punya lagi ya nggak apa-apa. Ya, mau digimanain lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang loh yang benar-benar dikasih izin, jarang loh. Cuman mungkin ya tujuannya kembali ke kita ya. Kalau intinya yang lebih dari satu isi juga tanggung jawabnya lebih banyak ya, Bah. Lebih berat itu sebenarnya. Bukan dari cuman makan. Kalau makan istilahnya bisa dipasrahkan sama yang kuasa kan, tapi kalau masalah mendidiknya yang beratnya itu. Nah, Bah, mungkin di sini saya lebih akan ngobrol lagi ya, nggak apa-apa sharing gitu ya. Ini kan mungkin Abah ini menyatukan 2 hati, 3 hati sama Abah ini kan nggak gampang. Iya. Nah itu trik and tipsnya gimana selain misalkan nanti kita berbicara lebih ke keilmuan atau kebatinannya gitu. Iya, ya. Yang penting yang didulukan kita kan harus punya tanggung jawabnya. Kita harus jadi contohnya dalam membenarkan masalah-masalah yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah. Nah itu kan tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau istri mau nurut kan kita harus beri contoh yang baik. Gitu. Kalau kita gak mau beri contoh yang baik, nah gimana mau nurut istri itu. Soalnya kan rata-rata istri kan nyari kenyataan, lihat kenyataan. Apakah benar yang dikatakan sama suami itu terjadi atau enggak gitu. Nah kalau kita bicara sejujurnya ya udah pasti. Kalau kita katakan salah ya pasti salah gitu. Jadi yang pokok pertama kita kan sebagai suami kita kan harus tanggung jawab lahir batinnya. Gitu. Antara selamatnya, antara celakanya kita kan harus tanggung jawab gitu. Kan maksudnya awal mulanya apakah berarti yang istri pertama mohon maaf yang ke kiri dan kanan? Ya ini. Oh yang pertama ini. Nah mungkin yang saya pengen tanyakan, mungkin yang nonton juga penasaran, itu awalnya izin colongan apa izin resmi atau gimana? Maksudnya gini, kalau izin colongan udah nikah tiba-tiba bilang gitu, atau misalnya dari awal mah ini mau nikah lagi atau gimana, Bang? Ya itu kan izin colongan dulu. Oh trik gitu tuh ya? Iya triknya itu. Jadi Abah nikah dulu. Soalnya kan kita juga sebagai laki-laki kan punya kelemahan. Kalau kita bicara mau minta izin sama istri kan, lalu istri nangis, kita kan nggak tega. Ya yang pada akhirnya nggak jadi itu. Nggak jadi, gitu. Tapi kan dicolong dulu, ya gimana lagi? Udah terjadi. Mau gimana lagi gitu? Nah itu kalau boleh Abah sampaikan izinnya gimana itu pas mau bilang detik-detik bilang ke istri yang pertama tuh. Abah udah gak izin, Abah bilang aja, Abah kawin lagi. Hmm. Ya mau gimana lagi? Istri Abah kan dia terima, udah jadinya gini ya udah. Yang penting kita kan tanggung jawabnya gitu. Berarti kalau udah menikah ya udahlah, udah terlanjur ini Iya, gitu ya. iya, nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi kan? Mungkin jadi masih lagi. Tapi mohon maaf kalau yang istri yang kedua mohon maaf, tapi udah tahu abahnya udah punya istri itu. Udah dia bilang. Oh, bilang. Iya udah punya istri. Tapi sayang nggak abahnya sayang? Ya sayang. Ya Sayang. gimana lagi. Jadi mak. Ya mengingatkannya gini ya mungkin walaupun saya nggak mau gitu ya. Ya namanya suami punya istri kan punya hati juga yang namanya istri. Tapi digimanain lagi kalau udah takdir ya udah terima aja. Nah itu yang namanya ini kan satu ranjang ya, bukan satu ranjang gitu ya.
mohon maaf kalau misalkan ini obrolan itu agak lebih jauh lagi, nggak apa-apa ya Bah ya. Nggak apa-apa. Itu kalau misalkan Abah lagi pengen nih gitu, itu gimana, yang satunya melipir dulu atau nggak apa-apa biar di situlah gitu? Ya Abah kan kembali kepada istri Abah lagi, mau bareng atau gimana gitu. Trisam gitu ya. Heeh. Maaf ini. Kalau bareng mungkin nggak Bah itu kalau bareng? Ya sering gitu. Luar biasa berarti. Ibunya senyum-senyum. Mohon maaf ya, ini agak, tapi ini nggak apa-apa, ini sharing ya, karena ini obrolan yang ya sambil ini aja gitu kan, yang namanya punya istri dua juga nggak ngurusnya yang nggak gitu terus, Ya, pasti iya, ada yang iya. rumit juga ya, dari mulai tanggung jawab ngedidik dan lain-lain. Berarti kalau misalkan lagi pengen berubah aja di situ Iya. gitu. Nggak ada istilah Keluar dulu. enggak. Beneran Bu, itu beneran Bu? Sampai sekarang. Biasanya yang saya nyari malu nih yang nanya. Berarti yang awal minta Bapak dulu atau istri dulu? Ya kalau Bapak kan selalu mengikuti gitu. Cuman kan Bapak harus ada pengertian dulu gitu kan. Nah, barangkali istri kan mau apa atau gimana gitu kan. Nah, di situ harus pengertian di suami. Berarti itu biasanya satu malam itu berarti 2 kali nembak berarti ya Pak? Ya. Mohon maaf, maksudnya kan kita bahasnya gimana ya, pasti penonton juga yang nanyanya satu pemikiran gitu ya. Nah, 1 kali nembak 1 istri atau misalnya 1 kali nembak 2 istri gitu, mohon maaf Pak. Nah, ini kan kadang-kadang bareng kan. Heeh. Nah, seseringnya bareng gitu. Oh. Itu kan balik lagi si Abahnya Bang. Gimana? Mampu gitu ya. Gitu. Iya. Satu malam 2 kali nembak. Luar biasa. Berarti pakai jamu apa masih original Pak? Ya original aja. Oh, berarti masih kuat loh Pak. Oh, Masya Allah. Mantap. Jadi emang ini benar-benar Abah ini selain raja pelet, raja keperkasaan juga ya. Ini nggak ada ya yang lain mungkin 1 kali, nya 1 malam 1 ranjang 2 istri gitu ya. Mungkin nanti di belakang layar Kan kalau cari info. kalau orang lain kan kadang-kadang sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Baru kilir gitu ya. Nah, gitu kan kalau apa mengikuti kemauan istri gitu, mau tiap malam, mau 2 malam sekali gitu, terserah istri gitu. digas terus Bang. Dijejerin gitu Bah. Jadi Abah selalu mengikuti gitu. Berarti kalau Abah tidur di tengah. Iya. Oh. Jadi Abah mah mesti ngadap langit-langit aja, nggak boleh kegigil ke kanan, nggak boleh ya? Bebas, mau kemana aja juga bebas gitu. Bisa gitu ya. Kang Arif barangkali. Nah, ini Bah, mungkin saya pengen nanya gini nih. Ini kan Abah terkenal dengan keilmuan menaklukkan hati wanita ya. Iya. Nah, itu ada ritual-ritual aneh nggak, atau misalkan seperti gimana? Kan mungkin yang nonton juga yang kan kata Abah banyak orang yang datang ke sini pengen nikah lagi. Iya. Nah, itu kalau misalkan Abah boleh terangkan sedikit, itu prosedurnya bagaimana gitu. Nah, harus puasa dulu, apakah misalnya ada yang instan atau gimana gitu. Ya kalau masalah ritual-ritual itu kan udah jadi satu tradisi kan. Soalnya kita kan tidak mengandalkan fisik kita juga gitu kan. Ada yang lainnya gitu. Cuman yang lainnya itu kan bisa digantikan dengan ya syarat-syarat seperti ya biasa gitulah. Gak syarat berlebihan gitu, gak ada tuntutan. Nah, cuman kan yang jadi Abah pikirkan ini dari masalah katakanlah dari masalah tenaga penarikannya. Abah kan gak bisa sampai 100% sebenarnya. Nah, kalau Abah menjalankan itu sampai 100%, maka terlalu banyak lah kemaksiatan yang Abah harus ikut tanggung jawab. Mohon maaf saya luruskan, maksudnya gini, yang itu tuh dalam artian ada orang yang datang ke sini nih, pengen minta dibantu Abah pelet. Iya. Nah, berarti itu ada konsekuensinya buat Abah Iya. juga. Iya ada. Nah, berarti dari tarif juga ngaruh gitu, Bah? Ya iya. Contoh gimana, Bah? Seperti gini ya, terus terang aja lah ya. Ya kalau ada seseorang datang ke sini, apalagi cuman mengadakan untuk syaratnya doang, dia gak berpikir yang kerjanya gimana. Nah, adapun yang ngasih gitu kan, ngasih 100.000, ngasih 200.000. Nah, kita gak berpikir seorang itu, gak berpikir seorang istri yang sudah ditarik itu mau digimanain juga mau. Nah, maka dari itu kita lah yang harus berpikir. Nah,
apakah dosa kita akan terganti sama 100.000 200.000? Nah makanya cuma 60 yang Abah kasih sana gitu. Oh, jadi kalau misalnya mohon maaf sekali, berarti nggak apa-apa, ini kita buka-bukaan aja di Iya, sini, iya, Pak, ya. iya. Misalkan ada orang yang cuma ngasih 100.000, berarti si kerja pelet juga nggak maksimal gitu ya? Enggak maksimal. Soalnya Abah kan di sini berpikir kemaksiatan itu Abah kan akan terbawa gitu. Oh, Udah pastilah kalau seorang istri udah tergila-gila udah pasti mau digimanain juga mau dia. kasihan ya. Iya. Nah, apakah dia itu tidak berdosa? Nah, dia itu bisa gitu dari mana asalnya? Nah, pasti kembali ke Abah. Nah, Abah juga akan terbawa. Apakah Abah akan terganti sama uang 100.000 dosa itu? Enggak kan? Nah, makanya Abah lah yang mengatur sampai 60% aja lah. Gitu. Kasihan gitu ya. Minimal bah, kalau 100%-nya berhasil itu dianggap berapa bah? Minimalnya kita harus memperbandingkan kemaksiatan itu mau terbayar berapa. Gitu aja. Iya. Jadi abang nggak bisa sebutkan nominal uang Enggak, tersebut. enggak. Beda lagi sama norong orang sakit kan. Mau ngasih, mau gak ngasih, yang penting kita nolong nggak ada imbasnya dosa. yang cuma nolong. Kita kan nolong sebagai jalan ibadah kita gitu. Semampu kita nolong. Iya. Kalau untuk pelet mungkin abah ada tarif-tarif tertentu. Ya iya, untuk ada mencapai tarif tertentu yang 100%. kalau mau maksimal silahkan gitu. Soalnya kan Abah pasti akan terjerumus juga gitu. bertanggung jawabannya. Iya, pertanggungan jawab nanti gimana di sana gitu. Jadi mungkin kalau Kasihan secara cewek yang ada korban. jadi ada paket komplit, ada paket 60% gitu ya. Iya, Kalau paket komplit tanggung resikonya. Nah, yang saya tanyakan mungkin kayak gini. Biasanya itu yang datang ke sini Abah filter dulu nggak? Kan mungkin anggapan saya gini. Ini kamu misalkan mau melet anak orang. Apakah kamu akan menikahinya, misalkan tanggung jawab full, benar-benar ingin itu, misalkan hanya sebatas main-main? Apa suka filter gitu nggak Iya. biasanya? Iya, Tarik dulu, Iya. tanya dulu. Kan Abah mungkin tanya kalau dulu, gitu. misalkan dia benar-benar mau menikahinya, tanggung jawab rumah tangga istilahnya, kan mungkin itu nggak dosa, makan jadi enggak, gimana? tetap 60%. Oh, tetap. Soalnya yang satu itu jodoh tidak Abah bisa mengatur. Oh, benar ya. Tetap aja Abah gak bisa full itu. Nggak bisa meluherin Allah. Walaupun orang itu udah tergila-gila, kalau bukan jodoh gimana caranya Allah tidak susah kan? Pasti nggak akan jadi, nggak ada izin Allah. Berarti tetap aja misalkan yang datang ke sini juga apa nggak datang minta dipilih si A, nggak langsung diturutin berarti? Enggak. Ditanya enggak. dulu kronologi. Iya, ditanya gitu. dulu gitu gimana gitu. Nah, mohon maaf ini sedikit sharing, tapi jangan Abah sebutkan namanya. Ada nggak misalkan orang yang aneh-aneh pengen nyandung apa pengen punya istri dua, ada nggak? Sering. Oh, banyak. Sering. Dia katanya pengen nikah lagi gitu kan. Sedangkan dalam kesosialan ya kan Abah teliti, dalam materi juga Abah teliti. Nah, tidak jarang yang Abah kasih coba dulu ya. Nah, dia bilang pengen punya istri lagi, mau kawin lagi. Nah, Abah bikin satu trik. Nah, Abah kasih saran nih. Ada syarat yang harus kamu adain gitu ya, kamu harus beli, mampu enggak? Ternyata enggak mampu. Abah berpikir lagi. Beli syarat juga enggak mampu, apalagi nanti ya udah gak dijalankan. Oh, jadi tes dulu gitu ya. Iya, dites dulu gitu. Nah, kalau ada orangnya katanya mau kawin lagi gitu kan. Nah, Abah kasih persyaratan, ya boleh, mau berapa? Nah, itu Abah percaya. Cuman tetap dalam satu hal yang tidak boleh kita lupakan, cara tanggung jawab mendidiknya gimana. Jadi yang namanya nyandung istilahnya atau istri dua itu nggak hanya cukup binapsu berarti Iya, ya? nggak cukup makan. Itu. Kalau makan sih mudah lah, ringan. Kalau masalah istilah risiko itu ringan. Soalnya semua orang kan dikasih rezeki sama Allah. Walaupun istrinya dua, tetap akan direzekian gitu. Tapi yang satu yang lebih berat untuk menyelamatkan di alam nanti, gimana caranya? Mendidiknya gimana? Soalnya kitalah yang tanggung jawabnya nanti. Nama kalau misalkan pelet-pelet kayak gitu, itu prosedurnya apakah misalkan si si pemesan itu dikasih barang kah ataukah Abah yang ngerjain di sini gitu atau gimana? Ya itu tergantung mintanya. Kalau dia mau dikerjain, mau dikasih barang ya boleh. Kalau dia mintanya tahu beres ya boleh gitu. Berarti syaratnya harus ada foto atau gimana? Iya foto, terkadang kan
Ya seperti CD-CD-nya gitu harus ada. BH itu Bah ya. Ya, Oh. rambut terutama dari bagian tubuhnya seperti rambut atau kuku. Jadi tetap intinya harus ada si barang yang punya ceweknya berarti ya. Iya harus ada. Itu kebanyakan yang datang ke sini laki-laki atau perempuan sih yang minta kayak gitu. Sebenarnya yang datang ke sini kebanyakan itu 60%-nya laki-laki. Laki-laki. Oh, cewek ada berarti. Ada. Berarti kalau cewek ada juga yang nyandung itu Bah. Bukan nyandung tapi dia pengen laku gitu. Oh, pengen. Dikirain ada cewek yang punya suami atau nyandung. Poliandri berarti kalau kayak gitu ya. Kalau cewek nyandung mah gak ada dalam sejarah nabinya. Barangkali ada gitu ini Bang. Nah, kalau boleh saya nanya ini ke yang muda berarti ya. Teteh itu teteh sendiri mohon maaf itu merasa Abah tarik enggak atau misalkan murni dari perasaan hati gitu. Bicaralah yang jujur kan. Ini kan mungkin kalau di sini udah kebuka nih tahu Abah itu ternyata orang Cepelet nih. Nah, teteh sendiri merasa nggak bahwa saya itu ketarik sama Abah gitu? nah yang nggak tahu di kadang nama ada gitu kan, cuman ya awal nama ya memang saya nggak mau gitu kan, karena nggak maunya punya istri meragangan istrinya gitu, menghargai. Tapi ya lama ya gitu, lama-lamanya saya emang suka gitu. Suka gitu. Ya udahlah, mau digimanain lagi, mungkin udah takdir harus begini. Berarti suka dukanya kalau bertiga kayak gini itu gimana? Sukanya gimana, dukanya gimana gitu kan mungkin ada nggak misalkan Ya, apakah memang di ada. pekerjaan bisa bagi-bagi atau gimana gitu? Ya, memang ada suka dukanya gitu, emang pekerjaan ya bareng-bareng gitu. Jadi kompak gitu ya. Iya, iya. Berarti kalau mohon maaf kalau yang teteh sendiri yang istri pertama itu gimana menanggapi bahwa pas awal tahu suami minta izin untuk nikah gimana? Ya itu aja agak gimana-mana ya. Santai aja gitu ya? Ya, Nggak sakit hati gitu? ya awalnya Ya, ya ada sakit ada hati, sakit ada hati. sama tapi ya yang gimana wanita. lagi gitu. Tapi sekarang mah udah nggak nyaman gitu ya? Berarti kalau kayak gitu Abah punya peredamnya, Bang? Ya, Nah, Yang sulit itu peredamnya Bang. kan kalau tadi kita ngebahas peletnya penarikan, Iya. kan mungkin harus ada penyetabil kalau Iya, dalam elektrik iya. apa resistor apa sih? Iya Ya, itu saya makan portable ya. Kapasitor, Receiver Bang. kapasitor, Ya, resistor. dari semua jalur juga kan kita berpasang-pasangan. Kalau kita mau menarik seorang cewek pakai pelet, kita harus bisa mengembalikannya lagi dengan antinya. Nah, disitulah kita harus menyadari jangan mengambil sebelah pihak. Nanti kita yang juga yang rusak nantinya. Berarti ada lagi tarif dong. Ya ada lagi, nanti kan beda Mensatukan gitu. Dua wanita. Yang akur gitu ya. Nah, berarti kalau tadi untuk narik, kalau udah ditarik udah barang harus diakurin beda lagi. Beda lagi. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu sama Abah sendiri atau dikasih jimat sih, Bah? Ya kasih. Tergantung lagi. Ya dikasih kalau dia ada yang minta tolong ya. Ya udah aja, abah ini kasih syarat-syaratnya kan harus ada. Nanti seolah-olah yang jadi syariat untuk sampainya ke istri itu kan mau dikasih minum atau gimana gitu biar hatinya dia adem, biar luluh gitu. Biar bisa satu rumah gitu ya. Gitu. Nanti kan kita secara tersendirinya akan menyadari gitu. Dan mungkin enaknya, Bah, kalau Abah, saya sendiri sih pengen nanya, enaknya punya istri dua gimana sih, Bah? Ya sebenarnya sama aja lah. Sama aja. Nggak enak sih. Soalnya kalau kita menyadari mau satu, mau dua, mau tiga, itu sebenarnya sama-sama, bahkan lebih banyak kita lebih besar tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab di alam ini juga, nanti di sana yang lebih beratnya itu. Soalnya dalam keterangan juga kan kalau dosa seorang istri suami gak akan terbawa, tapi kalau dosa seorang istri maka suami akan terbawa. Tapi kalau dosa suami ya istri gak tahu menanggung gitu. Nah disitulah kita harus bisa mengarahkan biar dia tidak berdosa, biar kita juga tidak terbebani. Nah disitulah kita harus berpikirnya.
kalau masalah pikiran, masalah makan itu sebenarnya jangan terlalu dipakai pikiran lah. Pasti ada aja rezekinya ya. Iya, pasti ada rezeki. Nah biasanya kalau ilmu pelet kayak gitu itu ada expire-nya nggak sih? Apakah permanen? Ada. Oh ada. Ada. Berapa hari itu biasanya expiry? Ya kalau yang disebut permanen itu sebenarnya jarang orang yang bisa menyembuhkan lagi sebenarnya. Walaupun dia diobatin paling sampai 70%, yang 30%-nya tetap akan tertinggal sama cewek itu. Terkecuali orang yang tadinya membuatnya yang bisa kembalikan dia secara normal gitu. Nah itu yang ngerjainnya Abah sendiri apa si itunya Bang? Ya tergantung mau dia kerjain sendiri silahkan. Abah kasih seolah-olah kalau caranya kalau mantranya gitu ya. Kalau dia mau beres ya boleh gitu. Berarti kebanyakan yang ngerjainnya Abah sendiri. Iya. Ya? Nah kalau Abah sendiri nih, misalkan narik cewek buat nyatuin misalkan biar dia suka, kalau kayak gitu permanen apa bisa 40 hari udah luntur gitu, udah benci lagi atau gimana Abah? Kalau yang Abah itu pakai permanen. Apa paket permanen? Jadi selamanya gitu. Kecuali yang 100.000. Iya, terkecuali yang 100.000 cuma 60%. Ya nggak apa-apa, kita jujur aja ya, nanti yang datang Mohon juga maaf, mikir soalnya dulu gitu. soalnya Abah mengingatkan sama dosa Abah gak akan terbayar sama 100.000. Oh, mantap ya. Nanti yang datang ke sini bawa kresek Bang. Ya iya harusnya gitu. Tapi ini kan Banyak ya. ini kita kan kembali ke Abah nih, pasti yang nonton juga. Nah, apakah kalau misalnya yang paket komplit itu dijamin manjur nggak Bah kira-kira? Abah selalu memakai apa yang Abah udah coba, jadi gak mungkin itu. Ada garansi berarti. Ya iya, kalau ilmu ini udah Abah coba baru dipakai. Kalau gak ada apa-apanya, buat apa pakai nolong orang? Dipakai sendiri juga gak ada apa-apanya kan? Kayak gitu. Ini buktinya juga udah ada yang duduk. Satu ranjang loh ya. Jangan Satu sampaikan ke ada orang kan rata-rata gini ya. Kalau mau asihan mau pelet datang sama saya. Sedangkan dia juga gak punya istri. Mau gimana? Oh, benar. Apakah Kamu udah ngebuktiin. Ya iya, apakah kita akan percaya? Berarti buktinya saya juga satu ranjang, satu shoot, dua istri. Iya. Mantap ya. Mungkin ini perbincangan sama Abah Ade ini sangat menarik ya. Kita nanti akan ada di sesi kedua, kita akan bongkar ilmunya sama pusaka-pusaka yang selama ini Abah pakai. Boleh ya, Bah? Boleh. Sambil sharing mungkin bagi teman-teman yang ingin silaturahmi dengan niat yang baik ya. Jangan niat yang aneh-aneh, Iya, mungkin juga Abah yang nanti kewalahan lah kalau di sini. Yang namanya ilmu itu wajib itu diamalkan dengan niat yang baik. Jangan misalkan untuk merusak perasaan orang lain, jangan ya Bang. Iya, iya. Karena yang namanya main-main dengan perasaan orang itu timbal baliknya ke Abah lagi berarti. Iya, ke Abah lagi. Berat juga ya. Kita pamit dulu di video ini. Jadi teman-teman yang penasaran dengan video kelanjutannya, jangan ke lain channel selain channel yang ada di sini nih. Ada channel siapa? Jelajah Misteri. Jelajah Misteri. Agak keras Bang. Oh, Salja Channel. Nah, Salja Channel. Jadi boleh cek teman-teman lihat ya. Yang nanya alamat kan ini udah ada video. Terus barangkali yang nanya lagi nggak kejawab, bisa cek di channel yang tadi yang disebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.